Shalom jemaat. Hari ini bersyukur kita boleh beribadah lagi, baiknya ada di tempat ini secara onsite maupun teman-teman semuanya yang secara online. Kita bersyukur karena kita sedang menantikan Tuhan dan Tuhan hadir untuk boleh menyapa kita melalui kebenaran firman-Nya. Saya undang kita untuk tundukkan kepala, kita mau datang kepada Tuhan sebelum kita membaca akan bagian firman ini. Kami datang kepada Engkau ya Tuhan, menanti-nantikan bagaimana Engkau berbicara kepada kami, menasihati, menegur kami, menguatkan kami dan memberikan petunjuk bagaimana kami hidup dengan lebih baik dan lebih baik terus menerus sampai kami serupa dengan Engkau. Kami akan mendapatkan kekuatan yang baru dalam menjalani kehidupan tatkala kami melakukan segenap perintah-perintah-Mu ya Tuhan. Maka hari ini kami antusias untuk mendengarkan firman-Mu dan percaya ketika firman itu diberitakan, Roh Kudus yang telah menginspirasikan Alkitab, Roh yang sama pulanya akan mencerahkan pikiran akal budi kami untuk boleh memahaminya dan memberikan kami kuasa untuk mempraktekkan setiap kebenaran firman itu di dalam kehidupan sehari-hari. Mohon berkat-Mu ya Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara pernah mendengar lagu tahun 70-an judulnya Damai Tapi Gersang? Pernah? Saudara-saudara, lagu ini memenangkan Outstanding Song Award di ajang World Pop Song Festival di Budokan Hall Tokyo, Jepang tahun 1977. Lagu ini menceritakan tentang bara yang tersimpan dalam kehidupan rumah tangga. Rumah tangga yang ada hanyalah sebatas sandiwara, kelihatan damai, tidak banyak percekcokan. Namun ternyata gersang, tidak ada kebahagiaan. Memang tak banyak pertengkaran, namun tak ada juga kasih sayang. Mereka berkhayal kapan kebahagiaan datang, namun kenyataannya berliku ganda. Dan sebentar kemudian dikatakan semuanya sirna. Saudara, tidak ada pertengkaran bukan berarti bahagia. Karena yang nampaknya kelihatan damai, kadang-kadang ada gersang di sana. Jadi hari ini kita akan belajar sesuatu berkenaan dengan relasi kita dengan sesama, relasi kita di tengah-tengah jemaat, dan juga relasi kita di tengah-tengah rumah tangga, supaya kita bisa menciptakan rumah tangga yang betul-betul bahagia. Bukan cuma damai dalam artian tidak ada pertengkaran, namun juga mengalami kebahagiaan yang sejati. Mari kita melihat bagian firman Tuhan yang telah diberikan kepada saya, Matius 5 ayat 21 sampai 26. Matius 5 ayat 21 sampai 26. Di bagian ini Tuhan Yesus menguraikan perintah ke-6 dari 10 perintah Allah yang diberikan Allah kepada Musa di Gunung Sinai. Namun Tuhan Yesus, sang pemberi perintah itu, ia membedah perintah itu dengan sangat teliti untuk boleh mengupas kulit-kulitnya dan menemukan isi atau esensi daripada perintah tersebut. Matius 5 ayat 21 sampai yang ke-26 akan saya bacakan, dikatakan demikian. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Kata dihukum pada ayat 22a dan 21 sama, menggunakan bahasa Yunani krisis, artinya membunuh atau marah, upahnya sama, dibawa kepada penghukuman. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan kepada mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Saudara-saudara, 10 perintah Allah adalah sebagian firman Tuhan yang dijaga dengan baik oleh kaum Yahudi. Mereka sangat memperhatikan akan bagian ini, bahkan mereka menciptakan kota-kota perlindungan yang khusus supaya ketika persoalan pembunuhan ini berlangsung, misalnya pembunuhan yang tanpa sengaja, maka mereka punya sebuah tempat kediaman khusus supaya mereka tidak saudara-saudara mendapatkan penghukuman oleh karena tindakan yang dilakukannya tanpa sengaja. Jadi ini adalah perintah yang penting. Namun saudara-saudara, kalau Anda membaca 10 perintah Allah ini dengan teliti, Anda akan mendapatkan sebenarnya beberapa anomali. Sementara Keluaran 20 ayat 13 berkata jangan membunuh, Keluaran 21 memberikan minimal 3 perintah untuk membunuh. Keluaran 21 ayat 15, siapa yang memukul ayahnya atau ibunya pastilah ia dihukum mati. Seorang anak yang memukul orang tuanya pasti dihukum mati, jadi dibunuh. Siapa yang menculik seorang manusia, baik ia telah menjualnya, baik orang itu masih terdapat padanya, ia pasti dihukum mati. Zaman dulu saudara-saudara, kalau ada orang asing langsung ditangkap, entahkah dijual di pasar budak, entahkah dipakai sendiri, namanya menculik tetap. Dan orang itu dibunuh. Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Jangankan pukul orang tua, kita kurang ajar pada orang tua juga pasti dihukum mati. Saya ulangi, pasti. Jadi ketika orang non-Kristen berkata bahwa orang Kristen atau Alkitab kita tidak memberikan perintah untuk menghormati orang tua, sebenarnya salah besar, karena Alkitab kita memberikan porsi yang sangat istimewa, bahkan keras buat seorang anak yang kurang ajar kepada anaknya. Musa sendiri sebenarnya adalah mantan seorang pembunuh, bukan? Sebelum ia berangkat ke Midian, ia sudah membunuh seorang Mesir dan kemudian ia berlari mengungsi ke Midian tersebut. Jadi rupanya perintah membunuh yang dimaksud di sini bukan sekedar masalah menghilangkan nyawa sesama. Ada sesuatu yang lebih esensi yang orang-orang Yahudi dan para ahli Taurat melupakannya. Bahwa berkan persoalan menghilangkan nyawa manusianya membuat seseorang itu kemudian harus menghadapi hukuman daripada Allah. Namun ada sesuatu yang jauh lebih penting. Masih Keluaran 21 akan saya bacakan ayatnya yang ke-12 misalnya. Ya, ini memberikan tafsiran yang sebenarnya penting mengenai perintah jangan membunuh ini. Siapa yang memukul seseorang, Keluaran 21 ayat 12, sehingga ia mati, pastilah ia dihukum mati. Tetapi jika pembunuhan itu tidak sengaja, melainkan tangannya ditentukan Allah melakukan itu, maka aku akan menunjukkan bagimu suatu tempat kemana ia dapat lari. Tetapi apabila seseorang berlaku angkara terhadap sesamanya, hingga ia membunuhnya dengan tipu daya, maka engkau harus mengambil orang itu dari mezbahku, supaya ia mati dibunuh. Rupanya ada perbedaan antara membunuh dengan tidak sengaja dan membunuh dengan intensional, dengan kemarahan, dikatakan dengan angkara, dikatakan dengan tipu daya, sebuah perencanaan dan siasat bagaimana orang itu akhirnya dihabisi nyawanya. Rupanya yang paling penting bukan sekedar menghilangkan nyawa, karena kalau menghilangkan nyawa untuk tujuan yang benar atau yang ditentukan oleh Allah, it's okay. Bahkan kalau kita membunuh tidak sengaja, ayat 13 tadi dikatakan juga nggak ada masalah. Atau minimal diberikan pada sebuah tempat yang namanya kota perlindungan, supaya ia saudara-saudara tidak dinyatakan tidak harus dibunuh, mendapatkan hukuman untuk dibunuh. Namun ada sesuatu yang penting, rupanya saudara-saudara ada sesuatu yang membuat seseorang melakukan pembunuhan yang terencana, terstruktur dan disengaja ini. Itulah yang sedang dikupas oleh Tuhan Yesus. Karena itu pula lah yang selama ini dilupakan oleh para ahli Taurat dan orang Farisi. Sesuatu yang ada di dasar hati manusia
yang kalau terus-menerus disiram dan dipupuk, terus-menerus diberikan kesempatan untuk bertumbuh, maka akhirnya akan muncul buah pembunuhan. Namanya adalah kebencian. Mari kita melihat 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-14 untuk boleh membandingkan akan bagian ini. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-14 dikatakan, kita tahu bahwa, ayat 14-15, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Saya ulangi 15a. Setiap orang yang membenci saudaranya sebenarnya adalah seorang pembunuh manusia. Kompas TV 3 Februari 2021 memberikan sebuah pemberitaan yang menarik. Seorang suami dikabarkan di Kepulauan Riau tega menghabisi nyawa istrinya sendiri hingga tewas. Penyebabnya diduga hanya karena sang suami tidak dibelikan sepatu untuk bekerja. Lalu pasangan itu terlibat cekcok, sang suami tersulut emosi, mencekik sang istri, kemudian membenamkan kepala istrinya itu ke ember hingga tewas. Setelah melakukan perbuatannya, pelaku langsung mendatangi kantor polisi terdekat untuk menyerahkan diri. Menurut Anda persoalannya apakah sekedar sepatu? Pasti tidak. Ada sesuatu yang telah menumpuk di hati sang suami. Diawali mungkin dari kekecewaan oleh karena tidak diperlakukan dengan baik, tidak dihormati dengan baik, tidak dipedulikan akan kehidupannya dan segala situasinya. Maka akhirnya urusan sepatu yang kecil menjadi urusan yang besar. Saudara tahu untuk mencekik itu membutuhkan sebuah tekad yang kuat. Kalau membunuh pakai pisau atau pakai pistol, ya begitu emosi langsung jep, beres. Tapi mencekik itu membutuhkan tekad yang kuat. Ketika istrinya sedang berkelahi dengan istrinya, lalu dia cekik istrinya. Dan ketika istrinya meronta-ronta, dia tetap tekan akan leher istrinya itu. Dan ketika tidak berhasil untuk membunuh istrinya, dia lihat ada ember yang berisi dengan air, dibenamkan kepala istrinya itu. Dan sementara meronta-ronta, dia terus benamkan kepala istrinya. Kebencian yang selama ini dipendam, hari itu kemudian muncul terluap keluar dan menghasilkan sebuah tindakan yang sangat intensional. Tekad yang kuat, dicekik sampai mati, nggak mati masukin ember supaya istrinya itu dipastikan mati. Dan setelah itu ia menyerahkan diri ke kepolisian. Saudara-saudara, esensi pembunuhan adalah kebencian yang ditumpuk terus menerus dan pada akhirnya membuahkan sebuah pembunuhan. Kalau akarnya tidak dibereskan, buahnya suatu ketika akan muncul juga. Maka supaya memastikan buah itu tidak muncul, perlulah untuk diurus akarnya. Nah, saudara-saudara, di sini kita melihat bagaimana Yesus kemudian menunjukkan 3 manifestasi daripada pembunuhan batin atau kebencian ini. Nah, dikatakan kebencian adalah sama dengan pembunuhan atau seorang pembunuh manusia. Ada 3 manifestasi. Yang pertama adalah dikatakan orang yang marah kepada saudaranya. Tidak cukup harus memukul. Anda marah kepada saudaramu, bicara dengan saudara luas sesama, bicara dengan saudara seiman di dalam gereja, atau bicara dalam sebuah lingkup yang lebih kecil, yaitu saudara kandung atau saudara seisi rumah. Orang yang marah dikatakan akan dibawa kepada penghakiman atau akan dihukum. Saudara-saudara, marah semacam apa yang dimasukkan di dalam ayat ini? Kata marah di dalam bahasa Yunani ada 2 macam, saudara-saudara. Yang pertama itu tumos. Tumos itu digambarkan marah seperti kertas, ya. Kebakar, kertasnya habis, hilang, saudara-saudara. Marah yang sesaat dan setelah itu kemudian dilupakan.
Tapi ada marah dengan menggunakan kata orge, artinya marah seperti bara api. Sebuah kemarahan yang terus meluap-luap dan berkobar tidak bisa dihentikan dalam jangka panjang dan semakin lama semakin panas. Itulah kata yang digunakan Yesus pada bagian ini. Orgisestai menggunakan kata orge artinya adalah melampiaskan emosi. Saudara, Yesus beberapa kali marah. Ya, marah ketika di Bait Allah Yerusalem. Ya, saudara-saudara, juga sempat memarahin para muridnya. Namun bukan marah dalam artian orgisestai. Ada marah yang benar, ada marah yang salah. Marah yang membuat emosi itu mengendalikan hidup Anda. Itulah marah yang disebut sebagai pembunuh manusia dan harus dihukum. Namun marah karena sebuah tujuan secara pedagogis, artinya lebih penting tujuannya daripada ngumbar emosinya. Kita menunjukkan kemarahan untuk mendidik dan kita tetap take control daripada emosi kita. Itu bukan dimaksud, itu yang tidak dimaksud di dalam bagian ini. Marah yang tidak kehilangan tujuan pedagogisnya. Saudara-saudara, holy anger, kemarahan yang kudus, itu adalah kemarahan yang oke. Namun holy anger, marah sepenuh-penuhnya sampai kita dikuasai dengan emosi. Sampai orang lihat muka kita, kesetanan. Tahu artinya kesetanan? Mukanya mirip setan. Kesetanan, kesetanan. Itulah saudara-saudara kemarahan yang akhirnya menimbulkan luka di hati orang-orang. Walaupun maksudnya baik. Berapa banyak orang tua memarahin anaknya katanya maksudnya baik, tapi anaknya tahu ini marahnya sudah enggak benar ini. Meluap-luap. Yang penting puas karena dia kesal. Saudara-saudara, orang kalau disakiti perasaannya atau merasa enggak nyaman, dia kesal. Dan ketika kesal itu kemudian menguasai akan hidupnya, maka kemudian ia diekspresikan dalam sebuah kemarahan yang meluap-luap. Jadi sebenarnya sekedar meluap, melampiaskan kekesalannya. Dalam tanda kutip, balas dendam. Kamu sudah mengganggu kenyamanan saya. Kamu sudah mengambil damai sejahtera dalam hati saya. Sekarang saya balas, saya akan ambil damai sejahtera dalam hatimu. Dia biarkan emosi itu kemudian menguasai akan hidupnya. Orang macam ini harus dihukum. Kata harus dihukum di sini, saudara-saudara, merujuk pada penghukuman yang dilakukan oleh pengadilan gerbang kota. Jadi setiap kota besar ada para penatua yang ada di gerbang kota, dan para penatua di gerbang kota itu quorumnya 23 orang, maka orang yang melampiaskan amarah semacam ini dibawa ke gerbang kota, kata Yesus, untuk kemudian menerima akan hukumannya. Para tua-tua kota menjadi hakimnya. Tepat saja saudara-saudara, yang kedua adalah sebuah ekspresi bukan saja menunjukkan kemarahannya, tapi kemudian menghinakan saudaranya. Kata raka yang ada di dalam ayat 22 ini, saudara-saudara, terjemahan yang lebih tepat sebenarnya saudara-saudara adalah sebuah kata-kata hinaan yang mengatakan dasar otak kosong. Ya, kamu tuh kayak kentut aja, tahu kentut? Enggak kelihatan mukanya tapi ada rasanya. Kamu tuh cuma bikin kesel. Dan kemudian saudara dihinakan dia. Ya, raka adalah sebuah kata melecehkan keberadaan diri seseorang. Saudara-saudara, dosa marah itu buruk, tapi menghina saudara itu lebih buruk lagi, saudara-saudara. Gambarannya semacam ini. Yang dimaksud raka ini, saudara-saudara, adalah sebuah pembunuhan secara verbal. Kalau Anda bertengkar dengan seseorang yang Anda betul-betul kesal, Anda tahu KDRT ada undang-undangnya dan hukumnya. Jadi Anda nggak pakai tangan Anda, nggak pakai alat dan senjata, Anda pakai mulut Anda. Dan mulut Anda itu sengaja Anda pakai dengan cara yang sangat terencana dan sangat intensional untuk menjadi seperti pedang yang menusuk hati akan orang kita marahin itu. Dan bukan hanya ditusuk, lalu diongkrek-ongkrek sampai orang itu terluka hatinya, berdarah-darah hatinya.
Pernah Anda saudara-saudara mengalami ada seseorang memaki-maki Anda, diungkit semua kesalahan Anda, diungkit semua kegagalan Anda, dikata-katain hidup kita, dikata-katain bahkan sampai orang tua dan leluhur kita. Atau mungkin Anda yang melakukannya. Saudara-saudara, inilah yang dimaksud dengan raka. Sebuah pertengkaran yang tidak diselesaikan dengan baik, lalu kemudian dilakukan sebuah tindakan membalas dengan cara menusuk perasaan seseorang dan membiarkan dia berdarah bercucuran, dan kemudian kita tinggalkan dengan tenang, sementara orang itu mengalami luka hati yang parah. Hawa pembunuhan, kalau suka film silat saudara-saudara ya, muncul saudara-saudara ketika orang itu melakukannya. Saudara-saudara, kadang-kadang yang ngomong itu nggak ngerasa ya, cuman diomong gitu aja kok, saya nggak pukul. Halo, apakah ada di antara kita, baik yang di sini maupun yang mengikuti ibadah melalui online, punya perasaan yang sama? Coba diingat, adakah dalam hidup kita pernah terluka demikian dalam hanya karena kata-kata? Mungkin orang tua kita, mungkin suami atau istri kita, atau bahkan anak kita yang berkata kurang ajar kepada kita. Makanya tidak heran Keluaran 21 mengatakan seorang anak yang kurang ajar kepada orang tuanya, mengutuki orang tuanya, cuman pakai kata-kata, dia harus dihukum. Menggunakan istilah dibawa ke Sanhedrin, artinya pengadilan agama. Kali ini bukan cuma 23 penatua kotanya menghakimin, namun 71 ahli Taurat dan orang Farisi. Dia yang harus mengatakan kamu memang sudah melanggar hukum Tuhan sekarang. Yesus sedang menaikkan intensitas daripada kesalahan seseorang yang mulai dari mengumbar emosi, lalu kemudian melukai perasaan seseorang yang dia benci tersebut. Dan yang ketiga saudara-saudara, menggunakan kata moros. Moros itu bebal. Dan di dalam konteks Yahudi saudara-saudara, bebal itu seringkali dikaitkan dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, atau orang-orang yang kurang ajar sama Tuhan, orang-orang yang menentang Tuhan. Misalnya Mazmur 114 ayat yang pertama. Dan di budaya teosentris waktu itu, ketika seseorang dikatakan sebagai orang yang bebal, dalam artian seseorang yang tidak mengenal akan Tuhan, orang yang kurang ajar sama Tuhan, sebenarnya adalah sebuah bentuk karakter assassination, pembunuhan karakter. Sebenarnya itu adalah sebuah bentuk menjatuhkan reputasi dan nama baik orang itu, sehingga orang itu walaupun hidup tidak bisa hidup dengan baik. Dia akan dijauhi oleh lingkungannya. Ya. Kalau di saudara sepupu kita kan mereka punya istilah khusus ya. Kita juga punya istilah itu, tapi saya nggak ingin sampaikan di dalam siaran ini saudara-saudara. Dan mereka mengucapkan sebuah kata yang mengatakan kamu keluar dari lingkungan kami. Engkau nggak diterima di sini. Dan karena nggak diterima, kerja juga nggak bisa. Karena orang-orang akan menjauhi dia. Dan karena dia tidak diterima secara sosial, bahkan untuk berteman pun mungkin dia akan mengalami kesulitan. Saudara-saudara, menjatuhkan nama baik adalah sebuah bentuk pembunuhan. Bahkan budaya hari ini pun mengatakan dengan istilah yang tepat, karakter assassination, pembunuhan karakter. Berapa kali kita melakukannya saudara? Enggak harus sama orang luar, kadang-kadang di dalam gereja pun kita melakukannya, bukan? Kita nggak berani bicara langsung kepada seseorang, lalu kita mengatai orang itu, membunuh karakternya di depan orang-orang yang di sekelilingnya, biar mati hidupnya, biar mati pekerjaannya, biar mati hubungan sosialnya, biar orang-orang menjauhi akan dia. Inilah sebuah bentuk pembunuhan yang lebih berat lagi, sehingga Tuhan Yesus mengatakan orang yang melakukan moron harus dibawa kepada pengadilan Tuhan dan dimasukkan ke dalam Gehenna atau neraka. Gehenna menunjuk sebuah tempat di luar kota Yerusalem, tempat pembuangan sampah, di mana barang-barang yang gak berguna dan orang-orang gak berguna dimasukkan sana. Orang kusta ada di sana,
Mereka nggak boleh ke pintu kota, nggak boleh di tengah-tengah keramaian, bahkan di jalan raya menuju kota juga nggak boleh. Mereka tinggalnya di Gehenna, tempat orang-orang yang tersingkirkan itu. Dan Yesus seolah-olah mengatakan, kamu ingin membuang orang dari komunitas, engkau juga akan mengalami hal yang sama. Dibawa ke Gehenna, dikucilkan dari masyarakat. Jadi jangan membunuh. Sebenarnya membicarakan sesuatu yang jauh lebih esensial. Saudara, seringkali kalau kita datang kepada Tuhan dan kemudian dibacakan 10 perintah Allah, kita merasa aman saja. Saya enggak berzina, saya enggak mencuri, apalagi membunuh. Sebentar. Engkau paham enggak apa artinya jangan membunuh? Ketika engkau membunuh secara enggak langsung, dengan kemarahan yang meledak-ledak. Engkau membunuh secara enggak langsung, dengan kata-kata yang menyakitkan. Engkau membunuh secara tidak langsung dengan membunuh akan karakter seseorang. Engkau berdosa secara serius di mata Allah. Sehingga di dalam doa pengakuan dosa setiap hari Minggu, selayaknya kita berkata, ya Tuhan ampunilah saya. Saya seorang pembunuh manusia. Tuhan Yesus bukan saja memberikan pengertian yang lebih esensi tentang pembunuhan, namun dia juga memberikan jalan keluarnya. Bukan hanya menyampaikan perintah negatif dalam bentuk larangan, namun juga memberikan perintah positif apa yang harus dikerjakan kalau engkau punya persoalan dengan sesamamu. Saudara-saudara, jawabannya adalah melakukan rekonsiliasi, pemulihan hubungan. Firman Tuhan berkata, barang siapa datang kepada Tuhan ke altar kebaktian atau doa pribadi kepada Tuhan, namun kemudian ia teringat ada seseorang yang menaruh kesal dan dendam, tinggalkan mezbahmu. Rupanya hubungan kita dengan sesama diperhitungkan oleh Allah ketika kita akan mendatangi atau membangun hubungan dengan Allah. Allah tidak suka kita membangun hubungan dengan Allah sementara kita mengabaikan hubungan dengan sesama. Justru engkau menjadi orang Kristen yang sejati ketika engkau bisa menunjukkan hubungan yang baik dengan sesama, ketika engkau mengasihi sesama. Apa jadinya orang Kristen kalau merasa benar di hadapan Allah, tapi terus-menerus hidupnya melukai orang-orang di sekelilingnya, bahkan keluarganya sendiri sekalipun, bahkan di dalam tubuh Kristus sekalipun. Apa artinya jadi orang Kristen? Jadi Tuhan berkata, kamu mau bikin hubungan dengan saya? Bagus. Tapi jangan bikin hubungan dengan saya sebelum kau bereskan hubunganmu dengan sesama. Tinggalkan mezbah. Bereskan hubunganmu dengan sesama. Saudara menggunakan istilah persembahan. Kalau persembahan itu sebenarnya saudara-saudara, kalau Anda datang kepada Tuhan di masa bangsa Yahudi itu membawa burung tekukur kah atau membawa domba kah. Lalu Anda letakkan tangan itu kepada burung tekukur, merpati atau domba itu, menunjukkan bahwa sekarang dosa saya pindah ke sana, baru kemudian dia dikorbankan kepada Tuhan. Bagaimana mungkin saudara-saudara kita datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan celah? Enggak diterima domba atau tekukur itu. Persembahan adalah perwakilan diri kepada Allah. Dan bagaimana mungkin kita datang kepada Allah kalau kita belum beres hidup kita? Saudara ingat ya, kasusnya bukan saudara-saudara sekedar masalah saya dengan dia musuhan. Enggak. Kasusnya bukan sekedar masalah siapa yang salah. Tahu saudara-saudara mengapa kita harus tinggalkan persembahan dan datangin orang itu? Dikatakan saudara-saudara, ya mana dia? Ayatnya yang ke ke-25 itu, ya. 24-25 akan saya bacakan sekali lagi. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, menggunakan kata saudara. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu. Selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Ya. Oh sorry, ayat 23.
Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahan itu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hatimu, betul ngomongnya gitu? Enggak. Engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau. Jadi bukan kita yang punya ganjelan, bukan kita yang sakit hati, tapi orang itu. Sehingga orang itu yang sebenarnya awalnya saudara, namun karena kita marah, kita melukai hatinya, bahkan kita membunuh karakternya, dia dongkol. Ada ganjelan di hatinya. Lalu ketika Anda datang kepada Tuhan, Roh Kudus mengingatkan Anda, jangan-jangan dia kesal sama saya ya. Kemarin saya ngomong gitu, dia tersinggung apa enggak ya? Belum tentu dia tersinggung. Karena menggunakan tata bahasanya menggunakan modus subjunctif, saudara-saudara. Ya, teringat itu menggunakan modus subjunctif artinya adalah sesuatu yang masih sebagai kemungkinan, belum tentu benar, tapi berpotensi benar. Teringat tuh jangan-jangan dia kemarin tersinggung sama saya ya. Waduh, kemarin saya marahin agak keterlaluan. Jangan-jangan dia masih kesal sama saya. Lalu Tuhan mengatakan, tinggalkan mezbahmu, datangi orang itu, berdamailah, rekonsiliasi, bangun hubungan kembali. Saudara, kalau Anda ingin hidup Anda menjadi demikian indah dan bahagia, di dalam setiap komunitas yang diberikan Tuhan dalam hidup Anda, saya yakin Tuhan memberikan Anda suami atau istri untuk membuat Anda lebih bahagia dalam hidup ini. Namun bukankah pertengkaran-pertengkaran kecil yang makin lama makin besar dan tidak pernah diselesaikan, kita anggap ya dia bisa selesaikan sendiri. Apaan sih kok gitu dibikin lama-lama? Dan kita merasa tidak bertanggung jawab untuk luka yang telah kita timbulkan pada seseorang. Maka akhirnya pernikahan yang seharusnya bahagia dan indah menjadi rusak. Hati sudah cerai, hukum memang belum. Apa artinya? Engkau harus berdamai. Berdamai itu bukan dimulai dari orang yang salah. Berdamai itu dimulai dari orang yang waras. Kalau orang Jawa bilang itu sing waras ngalah. Yang teringat akan sesuatu. Jangan-jangan dia punya ganjelan pada saya. Engkau yang sadar, engkau yang datang kepada Tuhan. Halo, Anda orang Kristen? Punya Roh Kudus dalam hatimu? Saya yakin Roh Kudus selalu menyuarakan sesuatu dalam hati kita ketika kita melakukan kesalahan. Cuman betapa sering kita mengeraskan hati dan kemudian tidak mau menghampiri akan saudara kita membangun sebuah penyelesaian. Firman Tuhan berkata, kalau kau tinggalkan dalam keadaan tetap jengkel, satu kali nanti sementara engkau berjalan bersama, di dalam rumah tangga berjalan bersama, sebagai orang tua anak berjalan bersama, di dalam pelayanan berjalan bersama, di dalam komunitas kerja berjalan bersama, sementara kau berjalan bersama, dia akan bawa kamu kepada pengadilan. Entahkah pengadilan kota? Pengadilan kota agak mirip gosip, saudara-saudara. Entahkah pengadilan agama, atau bahkan dibawa kepada pengadilan Tuhan. Karena dia menganggap engkau berhutang sama saya. Ini hutang emosi. Engkau sudah mengambil emosi baik saya. Engkau hutang sama saya. Dan dia akan balas sampai hutang emosinya itu lunas terbayar. Jadi sebelum sesama kita emosinya menjadi rusak dan menganggap engkau berhutang, bereskan. Saudara, 10 hari kita masuk pada masa 10 hari menjelang Pentakosta, bukan? Jadi saya ingin tutup khotbah ini dengan membaca Efesus 4 ayat yang ke-26, 30 sampai 32 untuk menunjukkan bagaimana hal yang sama juga dikembangkan oleh Paulus dan dikaitkan dengan Roh Kudus yang diberikan Tuhan di dalam setiap Anda dan saya sebagai orang-orang percaya. Efesus 4 ayat yang ke-26 kemudian 30 sampai 32 dikatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu,
30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Ternyata mendukakan Roh Kudus di dalam konteks bagian ini dikaitkan dengan bagaimana kita melakukan duka atau melakukan sebuah kesalahan kepada sesama, merusak hubungan dengan kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saya berdoa supaya Roh Kudus yang ada dalam hati kita menggedor hati kita cukup keras, supaya menggerakkan kita untuk mendatangi orang-orang yang telah kita lukai. Bukan masalah siapa yang benar atau yang salah, tapi siapa yang sadar duluan, dialah yang harus melakukan tindakan rekonsiliasi. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Hari ini firman Tuhan tidak bertanya apakah engkau terluka. Firman Tuhan bertanya, apakah engkau sudah pernah melukai hati sesamamu? Engkau pembunuh manusia. Kriminal rohani. Maukah engkau berkata dengan lembut, ya Roh Kudus, ingatkan orang-orang yang sering kali saya lukai, dan berikan saya kuasa-Mu Tuhan untuk berani datang menghampiri dia dan membereskan persoalan itu. Aku datang kepada Engkau membawa akan hidup kami ini Tuhan, manusia baru yang telah memiliki natur baru, ciptaan baru, kecenderungan hati yang baru. Ada mata air kasih dalam hati kami. Dan ada Roh Kudus yang memberikan kami kuasa untuk melakukan setiap perintah-Mu. Namun celakalah kami, karena kami Tuhan seringkali mengeraskan hati. Kami tidak mau berdamai dengan orang-orang yang pernah kami sakiti. Kami menyimpan amarah, kebencian, dan kebencian kami munculkan dalam tindakan-tindakan yang nyata. Maka ya Tuhan, untuk orang-orang yang Engkau ingatkan saat ini, muncul di hati kami, muncul di pikiran kami, pernah kami lukai atau bahkan baru saja kami lukai, berikan kami keberanian untuk mendatangi mereka dan berkata, maafkan saya. Dan tatkala itu dikerjakan, tatkala firman Tuhan dipraktekkan, maka sungguh berkat Tuhan akan turun. Hatimu akan damai, rumah tanggamu akan damai, tempat kerjamu akan damai, gerejamu akan damai, dan banyak perkara dalam hidupmu akan menjadi surga. Karena damai sejahtera yang sejati itu turun, bukan damai tapi gersang, tapi damai yang hidup subur, penuh dengan kebahagiaan, bunga di sana sininya. Karena engkau menjadi pelaku-pelaku firman. Diberkati setiap hati yang menyimpan firman dalam hidupnya dan mempraktekkan di dalam kesehariannya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.